Selamat pagi, saya akan melanjutkan presentasi bagaimana cara kita menginput saldo awal. Ya. Oke, kita buka aplikasi akun Dojeni. Nah, untuk saldo awal kita membagi dalam 3 kelompok. Ada saldo awal yang kita input di inventory, yaitu untuk saldo inventory. Ada saldo awal yang kita input di kas bank, yaitu saldo kas bank. Nah, yang lain selain inventory dan kas bank, kita akan input di buku besar melalui memorial. Nah, sekarang saya akan contohkan dari memorial dulu ya. Oke, kita masuk. Oke, mencatat transaksi memorial. Nomor baru. Kita misalkan saldo tanggal 30 ya. Debit. Kita masukin misalnya piutang. Yang karyawan ya. Pada misalnya ini Amir Saripudin. Kita klik aja ini, kita ketik saldo awal. Misalnya Saripudin itu 2 juta misalnya. Kemudian kita tambah misalnya masih tambah lagi, mungkin masih piutang karyawan. Tapi sekarang contohnya bahasan Basri misalnya ya. Kita klik ini lagi, isi saldo awal. Mungkin saldonya 3 juta. Simpan. Oke ya. Tambah lagi. Misalnya kita masukkan peralatan ya. Peralatan dan peralatan kantor. Misalnya saldo awalnya 50 juta. Kemudian mungkin ada kendaraan misalnya ya. Klik lagi, tambah kendaraan. Kendaraan roda 2 misalnya. Mungkin saldonya 15 juta. Simpan. Oke. Jadi kalau masukin saldo awal itu kita masukkan sebuah jurnal besar ya. Jadi seluruh saldo pos-pos neraca, baik yang debit maupun kredit, itu kita masukin sebagai pos jurnal besar ya. Ini debitnya sudah ya. Misalnya kita masih ada tambahan lagi, kita klik tambah kredit. Misalnya ada hutang ya. Hutang misalnya contoh. Hutang usaha misalnya ya. Pada siapa kita misalnya ada hutang kepada bahan baku ini contoh aja ya. Kita klik ini, kemudian saldo awalnya misalnya 1.300.000. Nah, gitu ya, kita masukin debitnya semua. Kalau ada kredit masukin. Nah, pada waktu kita nginput saldo awal, maka ini untuk menutup transaksinya. Jadi kan debit kredit ini belum seimbang nih. Nah, untuk menutup transaksinya, itu kita gunakan satu akun yang kita bikin adalah modal ya. Di contoh ini kita tutup, tambah. Nah, ini karena kebetulan yang besar adalah debitnya, berarti kita harus kredit. Kalau bisa kita cari di modal aja ya, dikumpul sebagai pengumpul ya. Kita pilih salah satu aja nih, ada Tuan Hasan, kita pilih aja salah satu sebagai pengumpul. Saldo awal berarti ini 64. Ini jumlahnya berapa ini ya? Kalau kita lihat jadi ini 64.
700 ya. Simpan. Kita cek. Nah, udah balance ya. Jadi begitu cara nginput saldo awal itu. Jadi seluruh pos-pos yang bukan kas bank, bukan inventory, diinput di memorial ini. Jadi seluruh pos debit diinput semua, kredit diinput semua, dan akhirnya kita tutup dengan modal ya. Ini kalau kita lihat jurnalnya. Nah, ini jurnal besar ya. Jadi saldo awal itu dianggap sebuah jurnal besar. Jadi dia seimbang. Oke. Itu untuk cara nginput saldo awal untuk transaksi yang bukan kas bank dan bukan inventory. Oke. Sekarang saya lanjutkan ke yang kas bank. Nah, kita pindah ke menu kas bank. Nah, di sini ya. Nah, sebagai contoh misalnya, saldo awalnya adalah kita punya misalnya saldo kas kecil misalnya, saldo kas kecil. Nomor baru tanggalnya 31 misalnya. Penerimaan. Nah, ini sama ya, semua ke modal dulu. 130. Tuan Ali juga sama. Terangnya sama, saldo awal. Ini juga kita bikin saldo awal. Misalnya kita punya saldo kas kecil 1 juta. Simpan. Nah, itu saldo awal untuk kas kecil ya. Selain kas kecil, mungkin kita juga punya saldo bank ya. Nah, itu pilih ini. Kita keluar, ini tadi kas kecil, kita sekarang pilih ke bank. Bank BCA ini misalnya. Nomor baru, tanggalnya misalnya juga 31. Penerimaan, kemudian ke modal. Tuan Ali. Terangannya saldo awal. Saldo awal misalnya saldo banknya 30 juta. Simpan. Nah, itu ya. Jadi untuk saldo kas bank di inputnya di kas bank ya, dengan rekening lawannya adalah modal. Oke, itu saldo awal kas bank. Sekarang kita lanjut satu lagi, saldo awal inventory. Inventory kita lari ke sini. Kita lari ke inventory. Nah, kita bikin jenis penerimaannya ya, karena saldo awal itu bukan membeli. Jadi kita harus membuat penerimaan bukan pembelian ya, kita bikin dulu. Nah, ini kita bikinnya sama dengan yang lain, kita cari dulu saldo awal ya, kita bikin dulu. Modal Tuan Ali ini. Nah, oke, kita tambah. Ini kita ganti redaksinya. Saldo awal. Itu awal ya, yang ini aja nih. Simpan. Nah, nanti ada transaksi nih. Transaksi saldo awal untuk input inventory, saldo inventory. Caranya setelah kita bikin ini, kita masuk ke bari. Penerimaan bukan pembelian ya, jadi kita mau masukin sebagai inventory, tapi bukan karena beli ya. Penerimaan bukan pembelian. Nomor baru, tanggalnya 31. Hari. Nah, dia bilang saldo awal nih ya. Nih tuh saldo awal. Oke. Barangnya apa? Misalnya kita masukin beras yang 5 kilo dulu ya. Ini beras 5 kilo. Jumlahnya 100 karung. Harganya 100.000 misalnya. Klik hitung. Simpan. Gitu ya. Oke. Kita mau tambah lagi. Tambah, cari. Sekarang adalah beras yang 10 kilo. 10 kilo. Ada 120 karung. Harganya misalnya 180. Hitung. Simpan. Oke, masih ada? Ya kita tambah lagi. Tambah lagi apa sekarang? Selanjutnya adalah misalnya sabun mandi. Sabun mandi ada 100 buah. Harganya misalnya 15.000. Hitung, simpan. Oke.
Oke. Coba satu lagi ya. Tambah. Sekarang misalnya sabun cuci. Sabun cuci jumlahnya ada 120 buah. Kali misalnya 110.000 misalnya ya. Hitung. Simpan. Nah, coba kita cek berapa jumlah. Nah, ini jumlah saldo awal dari inventory ya. Nah, ini juga dia membentuk jurnal ya, ada jurnalnya ini. Nah, jurnalnya. Jurnal sama ya, ke modal juga nih. Inventory pada modal. Nah, itu cara input saldo awal ya. Jadi di inventory, kasbank di kasbank ya. Inventory di sini, kasbank di sini, yang tidak bisa di sini dan bukan di sini di memorial ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita klik ini hasilnya neraca. Sebelumnya inventory ini kita hitung dulu. Karena inventory perlu dihitung. Kita hitung. Oke, keluar. Kita lihat neracanya. Hasilnya adalah sebagai ini neracanya. Kita udah terbentuk neraca ya. Saldo awal ya. Jadi saldo awal itu kan sebenarnya tadi kita bikin di tanggal 30 ya, di tanggal 30 nih, sini ya kita bikinnya tadi. Nah, kita lihat. Tuh. Jadi saldo awalnya itu dalam posisi saldo akhir. Nah, jadi khusus saldo awal itu kita bikin di akhir bulan ya. Jadi nanti kita akan melanjutkan transaksi itu di bulan berikutnya. Nah, untuk itu supaya saldo akhir ini menjadi saldo awal ya, ini pindah ke sini sebagai saldo awal, maka yang sudah kita input itu kita pindahkan. Kita klik ini, kita lanjut ya, proses persediaan, proses kasbank, proses memorial, keluar. Nah, sekarang kalau kita lihat laporan bulan ininya ya, Oktober, nah tuh dia masih ada di posisi saldo akhir. Nah, bagaimana supaya dia menjadi saldo awal bulan berikutnya? Maka kita lakukan langkah yang namanya ganti bulan ya, ganti bulan. Lanjut. Nah, selesai. Nah, sekarang kalau kita lihat posisinya, dia menjadi bulan 11, saldo awal bulan 11. Nah, ya. Saldo awal bulan 11 dan ini saldo akhir karena belum ada transaksi. Jadi antara saldo awal sama saldo akhirnya sama ya. Jadi begitu cara kita input saldo awal. Jadi sini terlihat tadi kumpulan daripada modal itu ya. Waktu kita masukkan memorial modal. Kita masukin kasbank ke modal. Kita masukin inventory ke modal. Nah, nanti kalau kita inputnya betul, maka saldo modalnya akan sesuai dengan posisi neraca ya. Itu dia seimbang ya. Itu ya cara input saldo awal. Jadi dibagi dalam 3 bagian inputan. Kemudian diproses dan ganti bulan. Jadilah dia saldo awal ya. Oh, kita lihat lagi. Nah, ini saldo awal. Ini sorry, kalau kita melihatnya jadi November ya, November. Nah, gitu ya. Jadi tanggal 1 November itu terlihatlah ada saldo awal yang kita input satu hari sebelumnya, itu bulan Oktober. Oke. Saya kira itu cara nginput saldo awal ya. Keluar. Oke. Sekian. Terima kasih.